Halo Tribuners, selamat siang. Live Update Piala Presiden 2022 kembali hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi terkini seputar turnamen pramusim. Bersama saya, Seradita, kita jelang Live Update Piala Presiden 2022 selengkapnya. Informasi pertama datang dari turnamen pramusim Piala Presiden yang tidak terasa akan menyelesaikan fase penyisihan grup. Sejak kick-off pada Sabtu 11 Juni 2022, sudah terdapat 6 tim yang lolos ke babak 8 besar. Setelah sebelumnya, yakni ada Arema FC, PSM Makassar, Persib Bandung, Bayangkara FC, PSIS Semarang, dan Borneo FC. Borneo FC jadi tim terbaru yang memastikan diri lolos ke babak 8 besar Piala Presiden 2022. Tim berjuluk Pesut Etam itu dipastikan lolos ke babak selanjutnya setelah mengalahkan Persija Jakarta. Pertandingan antara Borneo FC yang berhadapan dengan Persija digelar di Stadion Segiri Samarinda pada hari Sabtu 25 Juni kemarin. Laga tersebut berakhir dengan skor 2-1 atas kemenangan Pesut Etam. Dengan kemenangan tersebut, Pesut Etam untuk sementara berada di papan klasmen grup B dengan raihan 7 poin dari 3 laga yang telah dilakoni. Sementara Persija Jakarta dan Madura United dipastikan telah gugur di Piala Presiden 2022. Kini dua tim itu memperebutkan satu tiket 8 besar dari grup B, yakni Rans Nusantara FC dan Barito Putra. Barito Putra sudah menyelesaikan 4 laga dengan nilai 6, sedangkan Rans dengan poin 5 masih menyisakan 1 laga lagi melawan Borneo FC Samarinda pada 28 Juni mendatang. Satu lagi tiket yang masih diperebutkan adalah dari grup A, di mana masih ada 4 tim yang berpeluang lolos sebagai runner-up. Pemuncak klasmen grup A sudah diamankan oleh PSIS Semarang dengan nilai 10 dari 4 laga. PSS Sleman, Persita Tangerang, Dewa United, dan Persis Solo masih berebut pada laga terakhir. Persija Jakarta gagal lolos ke perempat final Piala Presiden 2022. Pelatih Persija, Thomas Doll, memang sejak awal tidak berambisi memenangkan Piala Presiden 2022. Akan tetapi ia berjanji Persija akan melesat pada Liga 1 2022-2023. Sejak ia tiba di Jakarta, Doll menegaskan untuk tidak memprioritaskan Piala Presiden sebagai ambisi pembuktiannya sebagai arsitek baru di tubuh Persija Jakarta. Sebab laga yang padat dengan waktu istirahat pendek dirasa tidak baik bagi kualitas permainan skuadnya. Thomas Doll mengakui Persija Jakarta belum siap untuk tampil di Piala Presiden 2022. Selain itu, jadwal yang padat membuat mereka kurang maksimal dalam mempersiapkan tim. Pelatih asal Jerman itu harus membagi skuadnya menjadi 2 tim pada ajang ini, yaitu para pemain muda dan tim senior. Namun Doll menegaskan tidak ingin hanya fokus pada turnamen pramusim. Ia tidak mau Persija malah tidak bisa bermain maksimal di Liga 1. Thomas Doll berjanji Persija Jakarta akan berubah menjadi lebih baik lagi. Ia bahkan siap menunjukkan kualitas timnya saat kembali bertemu Borneo FC di Liga 1 musim depan. Persija dipastikan gagal melangkah ke babak perempat final Piala Presiden 2022. Macan Kemayoran dibekuk Borneo FC dengan skor 1-2 pada laga penyisihan grup B Piala Presiden di Stadion Segiri Samarinda pada hari Sabtu kemarin. Sebelumnya, dengan menurunkan pemain muda, tim berjulukan Macan Kemayoran itu takluk saat berhadapan dengan Barito Putra dan Rans Nusantara FC.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Perjuangan Persis Solo untuk mendapatkan 1 tiket ke babak 8 besar Piala Presiden 2022 tidaklah mudah. Tim berjuluk Laskar Samber Jawa itu harus kerja ekstra keras demi mengamankan 1 tiket. Saat ini masih ada 2 tiket lagi di terakhir. Di laga ini, Persis wajib menang jika ingin meneruskan perjuangan di Piala Presiden 2022. Jika Persis Solo menang, poin mereka menjadi 5. Namun, tentu Persis harus menunggu pertandingan lain, yakni PSS versus Dewa United yang juga sama-sama berebut kursi runner-up Grup A. Persis akan lolos jika keduanya bermain kacamata atau kemenangan Dewa United yang tidak banyak. Nantinya runner-up akan ditentukan dari produktivitas gol dan fair play. Untuk itu Persis Solo harus mampu berjuang dengan menang pesta gol atas Persita di laga terakhir. PSIS Semarang menjadi tim paling produktif di Piala Presiden 2022. Total tim Mahesa Jenar sudah mencatat 15 gol dari 4 pertandingan. Bahkan 3 pemain PSIS Semarang masuk dalam daftar top scorer dalam ajang ini. Pelatih PSIS, Sergio Alexandre, mengakui jika rekrutan pemain asing mereka cukup optimal. Menurutnya, pemain yang didatangkan memiliki kualitas yang mumpuni. Dengan modal ini, dia optimis bisa meraih hasil maksimal pada Liga 1 musim depan. Strategi PSIS Semarang di bursa transfer termasuk yang paling jitu. Tim kebanggaan masyarakat Semarang ini akhirnya mendatangkan Carlos Fortes yang pada Liga 1 musim lalu cukup subur dengan mengoleksi 20 gol dari 31 pertandingan. Sang striker Carlos Fortes juga jadi raja gol Piala Presiden 2022 dengan 5 gol. Selain itu ada Taisei Marukawa yang pada musim lalu menjadi peraih double-double, yaitu 10 gol dan 10 assist, membuat lini depan tim Mahesa Jenar semakin tajam. Sergio membenarkan jika Taisei Marukawa, Jonathan Cantilana, dan Carlos Fortes merupakan pemain kunci PSIS. Namun tanpa adanya pemain lokal, mereka tidak bisa apa-apa. Sebut saja Wawan Febrianto yang banyak menyuplai bola-bola manis untuk Fortes dan Marukawa. Sejauh ini Wawan sudah menyumbang 4 assist dari 4 laga. Dengan kemenangan saat melawan PSS Sleman, PSIS Semarang berhak lolos ke babak 8 besar. Mereka akan bertanding melawan Bayangkara FC pada 2 Juli mendatang. Bersatu sebagai juara grup A, maka tim Laskar Mahesa Jenar akan tampil di Stadion Jatidiri pada laga ini. Sementara itu, 1 tiket 8 besar masih diperebutkan oleh Persis Solo, Dewa United, PSS Sleman, dan Persita Tangerang.
Laga Persis Solo versus Persita Tangerang segera tersaji dalam ajang Piala Presiden 2022 di Stadion Manahan pada hari Senin 27 Juni mendatang. Persita Tangerang memiliki modal yang lebih baik dengan mengantongi 3 poin dari 3 penampilan di babak penyisihan grup Piala Presiden 2022. Sementara Persis Solo sekarang masih berada di dasar klasmen grup A dengan koleksi 2 poin. Duel sengit nantinya akan menentukan nasib Persis Solo. Apakah dapat lolos ke babak perempat final atau tidak. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Solo, Adi Surya Samudra. Silahkan Adi. Ya, baik rekan Sarajita. Memang benar untuk besok Senin memang sebagai laga hidup mati bagi Persis Solo, khususnya di babak penyisihan grup Piala Presiden 2022. Dan hasil laga melawan Persita akan mempengaruhi peluang Persis Solo untuk lolos ke babak selanjutnya, ditambah hasil dari laga sebelumnya atau laga dari PSS Sleman melawan Dewa United. Dan Persis Solo pun harus menang melawan Persita Tangerang, bahkan harus pesta gol atau setidaknya selisih 2 gol dari Persita Tangerang. Selain itu juga besok Senin sejumlah basis supporter pun siap untuk memberikan dukungan penuh bagi Persis Solo, dan salah satunya adalah DPP Pasopati yang pada saat ini sedang mematangkan dukungan bagi Persis Solo. Demikian bisa saya sampaikan, kembali ke rekan Saradita. Baik, terima kasih Adi Surya dari Tribun Solo. Silahkan kembali untuk bertugas. Ya, Tribunas, kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Ada Persija Jakarta yang terpaksa harus angkat koper lebih awal dari turnamen pramusim Piala Presiden 2022. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu harus menelan pil pahit, tersingkir lebih awal di babak penyisihan grup karena menelan kekalahan 3 kali selama berturut-turut. Klub berjuluk Macan Kemayoran itu tersingkir usai takluk dari Borneo FC di laga lanjutan Grup B. Bermain di Stadion Segiri Samarinda pada hari Sabtu malam, tim besutan Thomas Doll itu kalah dengan skor 1-2. Persija sejatinya mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak oleh Ilham Rio Fahmi pada menit 21. Namun, Borneo FC mampu comeback dengan membalikkan keadaan. Hasil ini membuat Persija untuk sementara berada di dasar klasmen Grup B dengan tanpa poin dari 3 laga. Meski masih memiliki 1 pertandingan sisa, klub ibu kota itu sudah tidak bisa mengejar jumlah poin 2 tim teratas di grup. Terkait kekalahan ini, pelatih Persija, yaitu Thomas Doll, mengungkapkan alasan timnya gagal bersaing di Grup B Piala Presiden 2022. Menurut dia, tim asuhannya saat ini belum memiliki kesiapan untuk menghadapi jadwal padat di Piala Presiden 2022. Itu juga menjadi alasan mengapa dirinya menurunkan para pemain muda pada 2 laga pertandingan pertama. Selain itu, ia juga mengungkapkan masih kekurangan pemain asing. Selama gelaran Piala Presiden 2022, Persija Jakarta hanya mampu mencetak 2 gol dan kebobolan 9 gol di babak penyisihan grup. Kekalahan paling mencolok didapat saat Persija bersuaran Nusantara FC, salah satu tim berstatus promosi di Liga 1 2022-2023. Saat itu klub milik selebriti Raffi Ahmad menggilas Persija dengan skor 5-1. Tribuners, Persib Bandung mendapat suntikan opsi pemain jelang tampil di babak perempat final Piala Presiden 2022. Pasalnya, 3 pemain timnas Indonesia akan memperkuat tim Maung Bandung. Mereka adalah Mark Klok, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto yang bisa bergabung dengan tim setelah diberikan waktu libur setelah tampil di kualifikasi Piala Asia 2023. Selain itu, 1 pemain yaitu Daisuke Sato juga akan kembali ke tim
tim setelah membela timnas Filipina pada ajang yang sama. Kembalinya beberapa pemain ini menjadi kabar baik bagi Persib Bandung. Hal ini karena pada Piala Presiden 2022, dua pemain yaitu Victor Igbonevo dan Ciro Alves harus absen karena mengalami cedera. Padahal mereka akan tampil di babak perempat final pada tanggal 2 Juli mendatang. Persib Bandung akan melawan tim runner-up Grup A. Pelatih Persib yaitu Robert Alberts menjelaskan jika keempat pemain itu akan tampil kembali pada pekan depan. Mereka akan langsung menjalani persiapan jelang tampil di babak perempat final Piala Presiden 2022. Dia sengaja memberikan waktu istirahat pada pemain yang membela timnas. Pasalnya mereka sudah berjuang keras membela negaranya dan bersaing ketat di kualifikasi Piala Asia 2023. Dia berharap mereka bisa segera mempersiapkan diri sebelum tampil di perempat final Piala Presiden 2022. Informasi yang satu ini menjadi kabar gembira ya bagi para bobotoh. Striker Persib Bandung Ciro Alves dikabarkan mulai membaik setelah mengalami cedera bahu. Ciro Alves mengalami cedera patah tulang pada bahu saat Persib melawan Persebaya pada matchday kedua Grup C pada hari Jumat lalu. Dokter tim Persib yaitu Dr. Alvin Wiharja mengatakan kondisi Ciro Alves sudah membaik setelah seminggu menjalani perawatan. Ia mengatakan hasil observasi sejauh ini proses pemulihan cedera Ciro berjalan sesuai rencana. Bahkan mantan penyerang Tira Persikabo itu sudah dapat menjalani latihan, meskipun program hanya untuk tubuh bagian bawah. Tim dokter Persib Bandung terus mengupayakan optimalisasi pemulihan cedera Ciro Alves. Ciro sudah berlatih ringan untuk bagian tubuh bawah agar stamina tetap terjaga dalam persiapan menatap babak 8 besar Piala Presiden 2022 dan Liga 1 2022-2023. Striker asal Brasil itu menahan kesakitan pada bahunya sejak menit ke-13 hingga pertandingan Persib versus Persebaya berakhir pada Jumat lalu. Perjuangan Ciro Alves akhirnya membuahkan hasil manis. Ia mampu menutup pesta gol kemenangan Persib 3-1 atas Persebaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sementara akibat cedera tersebut, Ciro Alves harus absen kala Persib menghadapi Bayangkara FC pada laga terakhir. Beruntungnya, tim Maung Bandung itu berhasil menggebuk Bayangkara FC 1-0 dan memastikan diri lolos sebagai juara Grup C.
Informasi selanjutnya, manajemen Persib Bandung tengah berupaya agar pertandingan Persib di perempat final Piala Presiden 2022 dapat disaksikan langsung oleh supporter. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mokhtar mengatakan skuad Maung Bandung memilih Stadion Sicalak Harupat untuk lanjutan Piala Presiden 2022. Ia juga mengatakan manajemen Persib Bandung telah berkoordinasi ke berbagai pihak supaya pertandingan dapat dihadiri oleh supporter. Sejumlah supporter pun menanggapi tentang pertandingan yang direncanakan akan dapat dihadiri oleh penonton. Pasalnya, beberapa hari lalu, sejumlah supporter memilih untuk memboikot pertandingan dengan tidak hadir ke stadion. Itu sebagai buntut dari kasus meninggalnya 2 supporter Persib Bandung di Stadion GBLA pada Jumat 17 Juni lalu. Ketua Bomber Pusat Media Suara mengatakan akan hadir ke stadion bila memang pertandingan perempat final diperbolehkan ada penonton. Ia dan kawan-kawan juga telah siap bila pertandingan Persib Bandung di perempat final harus berlangsung di luar kota. Sementara pengurus Viking Depok, Agung Nugraha menyatakan bersama kawan-kawan yang lain dari Depok memilih untuk tidak hadir ke stadion. Ia memilih untuk menonton laga Persib Bandung secara langsung bila tim Pangeran Biru tidak bermain di Bandung. Selain itu, bobotoh asal Macalaya, Farhan Fauzi, dan kawan-kawannya menyambut baik kabar dari Umuh Mokhtar. Sebagai supporter, ia ingin membuktikan bahwa kejadian di GBLA tidak terulang di Stadion Sicalak Harupat. PSS Sleman akan melakoni laga pemungkasnya di babak penyisihan Grup A Piala Presiden 2022. Pada laga kali ini, tim berjuluk Super Elca akan berhadapan dengan Dewa United. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada hari Senin 27 Juni. Laga antara PSS Sleman berhadapan dengan Dewa United dipastikan akan berjalan seru dengan sengit. Pasalnya kedua tim saling mengincar kemenangan demi mengamankan 1 tiket ke babak perempat final. Untuk diketahui, PSS Sleman kini berada di urutan di kedua klasmen sementara Grup A dengan koleksi 4 poin. Super Elca masih berpeluang lolos meski dengan hasil imbang melawan Dewa United asal Persita Tangerang kalah atau imbang lawan Persis Solo. Sementara Dewa United di posisi keempat dengan mengumpulkan 2 poin. Kedua tim masih ada peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada live update Piala Presiden 2022 edisi kali ini. Saya Seradita pamit, sampai jumpa.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.